Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11, saat ini kita akan bahas tentang jenjang kehidupan biosfer. Baik, kita akan mulai ya nak ya, tentang jenjang kehidupan biosfer. Sebelumnya kita akan coba bahas dulu apa yang dimaksud dengan biosfer. Biosfer itu adalah kata yang berasal dari dua rangkaian kata, yaitu bio dan sphere. Bio itu berarti hidup. Sphere yang dimaksud adalah lapisan. Jadi kalau diartikan secara langsung berarti lapisan hidup atau hidup yang menjadi lapisan. Tetapi maknanya di sini adalah lapisan kehidupan atau bagian kehidupan. Bagian kehidupan yang ada di permukaan bumi itu disebut sebagai biosfer. Pada lapisan kehidupan atau biosfer terdapat jenjang-jenjang kehidupan. Jenjang kehidupan yang pertama, individu. Ini yang paling bawah, jenjang yang paling bawah. Meningkat dengan jenjang berikutnya disebut populasi. Kemudian komunitas. Kemudian ekosistem dan bioma. Jadi ada 5 jenjang kehidupannya, yaitu individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Apa yang dimaksud dengan individu? Individu merupakan organisme atau makhluk hidup tunggal. Tunggal itu berarti satu ya nak ya. Organisme atau makhluk hidup tunggal. Contoh, ini ada gambar rusa. Hanya satu rusa. Ini disebut individu. Atau kalau pada tumbuhan flora, ini contoh ibu ambil gambarnya pohon pinus. Pohon pinus itu yang satu ini namanya organisme atau makhluk hidup. Jadi hanya satu itu disebut individu. Kemudian tingkat atau jenjang berikutnya adalah populasi. Pada populasi, ya ini adalah kumpulan individu sejenis pada suatu daerah dan waktu tertentu. Nah, seperti rusa tadi biasanya dia mencari makan dengan bergerombol atau berkoloni. Nah, ramainya rusa ini, kumpulan rusa ini disebut populasi. Misalnya ada di padang rumput koloni atau kumpulan dari rusa-rusa, banyak rusa. Nah, itu namanya populasi. Atau pada hutan pinus tadi ya, pohon pinus, ada kebun pinus atau hutan pinus yang banyak pohon pinusnya pada suatu wilayah, itu disebut populasi. Individu dalam jumlah banyak di waktu tertentu atau daerah tertentu itu disebut populasi. Jenjang yang ketiga yaitu komunitas. Yang dimaksud dengan komunitas yaitu kumpulan berbagai populasi pada kawasan tertentu yang saling berinteraksi. Jadi ada beberapa populasi pada satu tempat dan antara populasi tersebut memiliki interaksi. Di sini Ibu gambarkan ada di daerah sabana ini sebenarnya ya. Gambarannya sih ciri-cirinya seperti di daerah Afrika yang agak panas gitu. Ada jerapah, ada zebra. Jadi ada kawanan zebra di situ, ada kawanan jerapah juga di situ. Yang keduanya sama-sama hidup dan tinggal di wilayah tersebut. Ini bisa dikatakan komunitas karena lebih dari satu populasi.
Atau seperti ini, ada kawanan singa, kemudian ada juga kawanan banteng. Hidup di daerah sabana, seperti pada gambar ini. Kemudian, jenjang yang kelima yaitu ekosistem. Ekosistem merupakan kumpulan berbagai komunitas berbeda dan memiliki hubungan saling mempengaruhi. Nah, jadi ini lebih tinggi lagi tingkatannya, adalah kumpulan dari komunitas memiliki hubungan saling mempengaruhi. Ekosistem itu merupakan kesatuan tatanan antara segenap komponen baik biotik maupun abiotik yang saling mempengaruhi. Jadi, yang disebut dalam ekosistem ini tidak terbatas hanya pada yang hidup, tetapi yang tidak hidup pun atau abiotik juga menjadi perhitungan. Jadi saling mempengaruhi, ada tanah, air, maksudnya seperti itu ya. Coba kita lihat ini. Di situ ada kawanan burung. Itu adalah populasi. Kemudian di perairannya itu ada kawanan ikan, itu juga populasi. Tetapi ikan itu hidup bersamaan dengan kawanan ikan, kemudian mungkin di situ ada buaya, kawanan buaya, maka itu disebut sebagai komunitas. Lalu komunitas tersebut ada di daerah ini. Anggaplah ini gambarnya danau, ada daerah danau, ada daratan, ada perairannya. Nah, daratan dan perairan itu sebagai unsur abiotik, kawanan burung, kawanan ikan, buaya, dan lain sebagainya itu sebagai unsur biotik. Satu kesatuan diantaranya itu disebut ekosistem. Atau dalam gambaran yang lain seperti ini, Bu Ita ambilkan gambarnya, di mana saling berhubungan. Jadi ada produsen, ada konsumen tingkat 1, ada konsumen tingkat 2, tingkat 3 hingga ke pengurai. Juga ada cahaya, ada udara untuk makhluk hidup itu bernafas. Nah, seluruhnya ini satu kesatuan komponen ini, inilah yang disebut sebagai ekosistem. Jadi kalau di gambar ini kita ambil burung misalnya, burungnya saja, atau kijang ini saja, atau rusa ini saja, ini disebut individu. Atau ada bunga teratai itu di kolamnya nih ya, itu disebut individu. Tapi ada beberapa bunga teratai, banyak bunga teratainya, itu disebut sebagai apa? Nah, kalau banyak ya, kalau teratainya banyak itu disebut sebagai populasi. Ada kumpulan teratai, ada kumpulan katak, ada kumpulan ikan, ada kumpulan rusa di situ, itu disebut komunitas. Ada cahaya, ada udara, ada pegunungan, ada rumputan, ada air, ini disebut ekosistem. Nah, jadi keseluruhan ini disebut ekosistem, saling mempengaruhi ya nak ya. Kalau airnya kering, ikan di dalamnya mati. Kalau ikannya mati, singa atau beruang yang makan ikan juga bisa ikut kekurangan makanan. Daerah sekitarnya ini tumbuhan hijau akan kekurangan air, maka akan mengering. Kalau kering, rusa akan kekurangan makanan. Itu yang dimaksud saling berhubungan. Nanti kalau rusanya buang air besar, kotorannya itu bisa menyuburkan tanah, membantu memberi nutrisi pada tumbuhan. Itu yang dimaksud dengan saling berhubungan. Terakhir, yang dimaksud dengan bioma. Nah, kita masuk ke bioma. Ini jenjang yang terakhir. Bioma adalah kumpulan beberapa ekosistem yang terdapat pada suatu wilayah geografis dengan kondisi iklim yang sama. Jadi, pada kondisi iklim yang sama. Contoh ini ada hutan pinus. Nah, terakhir ini digambarkan, ini Bu Ita ambilkan gambar yang mewakili. Nah ya, jadi tingkatannya seperti ini.
mulai dari individu, lebih besar dari individu itu populasi. Jadi pada populasi itu mencakup juga individu. Lebih besar lagi dari populasi adalah komunitas, di mana komunitas itu mencakup populasi dan individu. Lebih luas lagi jenjangnya, lebih tinggi lagi adalah ekosistem yang mencakup komunitas, populasi, dan individu. Di luar ini semua, yang lebih besar lagi adalah bioma. Demikian. Ibu harap anak ibu bisa mengerti apa yang sudah dijelaskan. Untuk itu, ibu cukupkan sampai di sini dulu materinya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.